keautentikan dan kenaturalan dari film ini gitu. Karena, terasa sekali kalau film ini tuh ingin menampilkan senatural mungkin, seapa adanya gitu. Mie ayam dalam Panggu ini mempunyai porsi istimewa ya, aku lihat ya. Dia ditampilkan tidak hanya dalam satu adegan, simbol penghiburan sekaligus pengharapan. Hai, Hai, halo, welcome to Cinemaspektif bersama saya Dewi. saya Husni Effendi. Tontonan boleh udah selesai, obrolannya baru dimulai. Kali ini kita akan ngebahas tentang film Pangku Oke. yang juga saat ini sedang tayang di Mhm. bioskop. Kami juga baru tonton kemarin. Dan Mhm. jujur kalau dari aku sih ya, terasa film ini emotionally invested. Beberapa scene-nya tuh beneran apa ya, masih terpatri di kepala gitu ya. Mhm. Pada intinya singkatnya cerita film ini ya sedikit ya Mhm sebelum kita mhm bahas tuh adalah cerita tentang seorang perempuan namanya Sartika. mhm. Dia juga ada banyak mengalami kepahitan hidup gitu ya, ada di titik terendah hidup, tapi juga terus berjalan, terus Mhm. berusaha Mhm. untuk dirinya, untuk anaknya, mencari Mhm. keluarga baru, mencari kebahagiaannya gitu. Nah, tapi jalannya seperti apa, endingnya seperti apa, mendingan teman-teman nonton sendiri. Nanti kalau kita spoiler bukan semua, nanti juga mengurangi kenikmatan nontonnya. Oke. Kemudian mungkin kalau dari segi ceritanya ya, sangat kental, kuat, tribute to sosok ibu ya, seorang ibu, juga perempuan hebat di luar sana gitu ya. Aku juga ketika nonton ini ya langsung inget mama gitu ya, mama aku dalam artian, aku pikir mama juga sudah banyak berjuang gitu ya, she has done a lot, she fights a lot gitu. Kerasa banget di film ini, touching, mungkin juga menarik kalau ditonton ulang. Aku sendiri juga gak keberatan sih kalau nanti tonton ulang lagi bareng mama. Film ini memang mengetengahkan, Reza langsung membuat tema universal ya dalam debut pertama Sebagai sutradara. penyutradaraannya dia gitu, tentang cerita tentang seorang ibu yang aku yakin itu banyak relate ya, eee, dari mereka yang menonton gitu, bagaimana cerita seorang ibu yang menginspirasi anaknya atau setidaknya membuat ruang hangat ya di hati anak-anaknya gitu. Nah, tapi juga mengetengahkan detail-detail yang digarap dengan serius gitu ya. Ada minyak PPO di situ, Minyak ada PPO. iya, itu ada di scene awal-awal lah. Sobekan kertas stensilan Any Ero, terus juga ada kuaci cap gajah di display warungnya Bu Maya atau Christine Hakim. Terus juga ada beberapa detail yang apa ya, menunjukkan bahwa riset dan penulisan naskah yang dilakukan Reza dan Felix ini tidak main-main gitu ya. Mereka mereka serius ya, tidak hanya membaca atau mendengar dari katanya atau dari siapa, tapi langsung turun dan bahkan live in kalau nggak salah ya. Cerita ibu yang aku pikir ini banyak banyak relate di hati banyak orang lah ya gitu, tentang cerita-cerita hangat dari seorang ibu gitu. Tapi juga hal yang bisa dikatakan untuk banyak orang juga bukan hal yang baru gitu ya. Yang nggak baru-baru Mengetengahkan amat juga ya ya. potret tentang kemiskinan struktural di Pantura, spesifiknya di kawasan Indramayu. Mata aku sebagai penonton itu apa yang aneh dari soal kemiskinan, apa yang aneh dari hal kehidupan di Pantura. Tapi kemudian ketika itu di-create oleh gambar gerak Reza dan kawan-kawan, itu menjadi sesuatu yang hangat ya gitu. Keautentikan dan kenaturalan dari film ini gitu. Karena terasa sekali kalau film ini tuh ingin menampilkan senatural mungkin, seapa adanya gitu. Kita bisa lihat, berasa gitu ya, suasana Pantura yang mungkin menariknya nonton film itu kan seperti kita mengexperience sesuatu yang kita mungkin belum tahu banyak gitu. Aku sendiri juga belum terlalu familiar, oh di Pantura Hmm. seperti itu gitu ya, ada disco-disco kayak gitu. Sebenarnya aku juga nggak terlalu Karaoke familiar ya. gitu, baru aware juga dengan film, dan itu menariknya dunia film seperti itu. Kemudian aku juga ngelihat ya tadi sisi naturalnya, betapa gerah atau peluhnya kerasa di situ, warna kulit coklat dan terbakar matahari dan sebagainya itu. Kayak aktor dan aktrisnya itu tidak seperti acting kalau aku melihat, kayak seperti warga warga Warlock. masyarakat setempat gitu. Warlock. Nah, Hmm. ya pasti aku mau praising flawless gitu, Hmm. tanpa harus menyebut nama satu persatu, tapi Hmm. yang pasti tanpa Hmm. harus banyak kata literally dan Ya. eksplisit, tapi bisa menampilkan banyak rasa Hmm. dari gerak, dari ekspresi, dari mata, itu Hmm. juga sudah sampai gitu. Dan sosok-sosok di sini juga kayak kasih nasihat hidup sebetulnya, tapi juga tanpa harus menasehati gitu, Hmm. tanpa harus terlihat menasehati, tapi juga kasih banyak pelajaran hidup. Yang paling aku ingat juga ya Bu Maya gitu, Hmm. diperankan Christine Hakim, bilang ya udah jalanin aja,
Tapi sesimpel itu, tapi ya memang betul sih, ya udah jalanin aja gitu hidup dengan naik turunnya, ya udah gitu, ya udah dijalanin aja gitu. Pada saat scene itu aku juga ngerasa sentuh gitu. Iya, iya, kelas banget ya bagaimana aktor dan aktrisnya itu menampilkan Asnya, performa terbaiknya gitu ya, bahkan dengan tanpa bicara gitu, kayak suaminya Bu Maya itu, yang dari awal sampai akhir sepertinya nggak iya, ada dia dia tidak dialog, ngomong, nggak ada dia suara. hanya menunjukkan bahasa tubuh, hanya terlihat ngalamun. Tadi kita udah ngomongin aktor, mungkin sekarang lebih ke scene-scene yang tadi aku bilang juga emotionally invested, nempel di kepala gitu ya. Kayak live in my head juga gitu. Satu adegan Tika sama anaknya Bayu ngobrol di atas kasur berdialog dengan ada kalimat, "Ibu, nggak mau kerja sampai malam-malam, pangku-pangku," gitu. Ya ucapan polos anak tapi juga ya nyes di hati juga gitu ya, walaupun ibu melakukan itu kan juga untuk, apa namanya, memperjuangkan, untuk sekolah anak dan sebagainya. Adegan pamit pasti, teman-teman juga bisa nonton, bisa lihat sendiri gitu ya. Kemudian adegan di pasar ikan, gelap-gelap malam-malam aja tanpa ada dialog apapun, tapi itu juga kerasa, kuat banget. Adegan Bayu nulis surat juga gitu ya. Kemudian ditambah lagi ada lagunya Iwan Fals, Ibu, aduh berasa banget. Kemudian pasti juga adegan dorong gerobak, Tika dorong gerobak di-shot dari atas. Itu juga aku kalau ya ingat juga, masih terasa, bergetar juga gitu. Gerobak mie ayam ya, dan porsi mie ayam dalam Panggu ini mempunyai porsi istimewa ya, aku lihat ya. Dia ditampilkan tidak hanya dalam satu adegan, ada beberapa scene yang mengetengahkan mie ayam gitu, 3 kalau nggak salah atau bahkan lebih gitu. Dan mie ayam ini apa ya, menjadi simbol penghiburan sekaligus pengharapan dari Sartika ya, khususnya dalam kehidupan dia selanjutnya. Aku ngelihatnya itu Dan ya. ini aktor-aktornya tadi juga kita udah omongin, flawless dan, memang dimainkan oleh, nama-nama yang udah bisa dibilang populer dan besar ya, seperti Fedi Nuril, Christine Hakim. Itu juga yang baik juga mungkin memberi ruang baru untuk beberapa aktor baru, kepada Claressa Taufan, ada Devano, terus juga yang menarik ya pasti juga ada bintang-bintang yang lain seperti Lukman Sardi atau Hmm. Arswendi Bening itu juga sebagai cameo walaupun Hmm. cuma sebentar, tapi juga scene-nya penuh makna ya. Ada scene yang tentang anak mau registrasi sekolah, itu juga terkendala aktenya gitu. Itu juga mungkin ada muatan kritik sosial juga. Ada scene yang seorang tadi tukang mie ayam, tapi hanya duduk aja gitu ya, mungkin sama seorang anak, tapi juga terasa kuat karena ada ya mungkin isu apa ya, kehadiran ayah. Karena ini mungkin sedikit nyinggung jangan-jangan isu fatherless juga ya, yang juga penting karena di film ini banyak kuat bicara seorang ibu dan perempuan, tapi juga yang kurang mungkin sosok ayah yang mungkin ketika ketidakberadaannya itu berdampak panjang untuk anak. Sampai ada dialog yang nyari plastik gampang, nyari ayah yang susah gitu. Pilihan shot-shotnya Reza sebagai sutradara yang juga aku ngelihatnya punya sensitivitas gitu ya. Mungkin karena ini film tribute to perempuan atau ibu, ketika misalnya ada adegan saya pekerjaan sebagai gadis kopi pangku gitu ya, adegan pangku tapi tidak ditampilkan dengan quote unquote merendahkan gitu, tapi tetap punya dignity gitu. Melihat beberapa scene kulinernya ini menarik. Selain tadi soal mie ayam seperti sebuah penghiburan namun juga sekaligus menjadi pengharapan, juga ada satu scene yang hidup di pinggiran laut gitu ya, tapi mendapatkan ikan yang enak itu menjadi sesuatu yang istimewa juga. Itu ironis gitu buat aku ya. Aku ngerasain itu sih. Berarti apresiasi Reza ya karena pasti sedikit banyak kerja-kerja aktor-aktor tadi itu juga ada andil Reza, sehingga dengan bekal dia sekian lama jadi aktor bisa membekali dia sebagai sutradara tahu bagaimana mengarahkan aktor dan juga semuanya padu, bukan hanya aktor tapi juga ya sinematografi, shot-shotnya, soundtrack, ya make up dan sebagainya, wardrobe itu semuanya menjadi padu gitu di film ini. Dan pada akhirnya aku suka karena film ini mungkin menampilkan sisi emosional dalam artian ada pilunya, ada teririsnya, ada menyayat hati, tapi juga tidak ditampilkan dengan dramatisir berlebihan gitu ya, tapi juga tetap sampai ke hati gitu. Itu yang aku suka. Jadi tampil kuat, tapi juga lembut. Ada ibu, ada sosok ibu dan selama ada gerobak mie ayam semua aman. Aduh kayaknya abis ini juga mau nyari gerobak mie ayam ya. Nonton sebelum turun layar. Kalau perlu nonton 2 kali.
Iya, Mungkin aku itu sih. juga mau nonton sama ibuku nanti lagi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Dah.